Di video kali ini saya akan membahas spoiler dari Tensei Shitara Slime Data Ken. Sebelum mulai videonya jangan lupa like, share dan subscribe agar saya lebih semangat dalam mengembangkan channel ini. Dan saya juga mohon maaf bila ada sedikit berbeda dari segi percakapan dari novel aslinya. Saya mencoba mempersingkat dan mempermudah untuk dipahami. Dan terima kasih bila kamu telah menonton video ini sampai selesai. Daripada basa-basi, langsung saja menuju ke pembahasannya. Setelah mendengar semua pertanyaan Rimuru, Ramirez mulai menjawab satu persatu pertanyaan dari Rimuru. Ramirez mengatakan bahwa dirinya dapat menciptakan labirin dengan 100 lantai, dan butuh waktu 1 jam untuk membuat satu lantainya. Ramirez juga mengatakan bahwa butuh energi sihir yang banyak dalam pembuatan labirin tersebut, dan untuk perihal monster, Ramirez dapat menampung jenis monster apapun di dalam labirin miliknya. Bahkan Ramirez mengatakan bahwa bila memiliki suplai energi yang banyak, maka monster di dalam labirin bisa bertambah dengan sendirinya. Ramirez mengatakan bahwa dirinya dapat mengubah interior labirin apabila labirinnya sudah selesai. Ramirez juga mengatakan bahwa semua orang yang mati di dalam labirin dapat dia bangkitkan kembali. Akan tetapi kebangkitan itu harus dengan kehendak Ramirez, dan setelah berdiskusi dengan Rimuru, Ramirez menyarankan para petualang untuk memakai item miliknya, di mana apabila para petualang mati di dalam labirin, Ramirez mengetahuinya dan dapat dibangkitkan kembali. Tentunya item tersebut bersifat satu kali pakai, di mana bila para petualang ingin tidak mati berkali-kali, mereka harus membeli banyak item tersebut, dan akhirnya mereka pun memutuskan setuju untuk bekerja sama dalam membuat labirin tersebut. Dengan adanya labirin tersebut, bisnis Rimuru bertambah banyak. Selain kolosium dan labirin, Rimuru juga memiliki bisnis rumah opera, stadion, museum dan lainnya. Setelah selesai berdiskusi dengan Ramirez, Rimuru memutuskan untuk berdiskusi juga dengan para baseman yang masih berada di Tempest. Para baseman mengatakan bila mereka akan membantu Rimuru dalam membangun event besar yang akan dia adakan, dan semua orang pun mulai bekerja dalam mensukseskan semua rencana Rimuru. Keesokan harinya, Rimuru menjelaskan kepada Ramirez tentang detail rencananya dalam membangun labirin, di mana sebelumnya Ramirez tidak mengerti tentang hal yang direncanakan Rimuru dalam membangun labirin, dan akhirnya Ramirez mengerti dengan maksud dari rencana Rimuru membangun labirin, yang mana Rimuru ingin membuat labirin yang menyerupai dungeon yang biasa ada di dalam RPG atau dungeon yang ada di dalam anime. Setelah menjelaskan semua kepada Ramirez, Rimuru memutuskan untuk pergi ke tempat Kurobe, tepatnya tempat di mana senjata-senjata Tempest dibuat. Setelah sampai di sana, Rimuru melihat senjata yang berada di sana, mulai dari pedang, armor dan lainnya. Tujuan Rimuru ke sana adalah untuk mengambil beberapa senjata untuk dijadikan peti harta karun bagi petualang dalam menjelajahi labirin. Saat di sana Kurobe memberikan Rimuru sebuah pedang kepada Rimuru, di mana pedang tersebut adalah karya terbaik dari Kurobe. Setelah menerima pedang dari Kurobe, Rimuru kaget dengan kemampuan yang saat ini Kurobe miliki. Karena semenjak kebangkitan Rimuru menjadi Demon Lord, Kurobe mendapatkan sebuah skill baru yang berhubungan dengan pembuatan senjata, dan setelah selesai urusannya di gudang senjata Tempest, Rimuru memutuskan untuk pergi menemui Veldora, di mana Rimuru ingin meminta bantuan Veldora dalam melancarkan semua rencananya. Akan tetapi Veldora mengatakan bahwa dirinya sedang sibuk. Padahal aktivitas Veldora hanya membaca manga. Karena Veldora mengatakan bahwa dirinya sedang sibuk, Rimuru pun memancing Veldora dengan mengatakan bahwa dirinya mau membuat rumah khusus untuk Veldora, dan Rimuru pun pura-pura pergi dari tempat Veldora berada. Melihat tindakan Rimuru, Veldora terpancing dan ingin mendengar permintaan Rimuru. Rimuru mengatakan bahwa dirinya ingin membuat dungeon di labirin. Rimuru mengatakan bahwa dia ingin Veldora menempati labirin tersebut, dan Rimuru ingin menjadikan Veldora raja terakhir pada labirin tersebut. Selain itu, Veldora juga diizinkan untuk berubah ke bentuk naganya, dan Veldora juga diperbolehkan untuk melepas semua energi sihirnya yang selama ini dia tahan. Mendengar hal tersebut membuat Veldora membayangkan adegan-adegan yang ada di manga.
Veldora membayangkan bahwa dirinya menjadi raja yang akan meremehkan para petualang yang berhasil sampai ke tempatnya. Melihat Veldora yang semangat, Rimuru terus membuat cerita yang membuat Veldora tertarik untuk tinggal di dalam labirin. Karena keberadaan Veldora di dalam labirin sangat dibutuhkan. Karena ketika Veldora nanti melepaskan energi yang dia miliki, maka labirin akan dipenuhi dengan energi-energi dan hal itu dapat membantu terciptanya monster-monster. Selain itu, energi Veldora juga akan membuat aura di dalam labirin terasa sedikit horor. Karena Veldora sudah menjadi seorang wibu, Veldora sangat tertarik dengan labirin yang akan dibuat oleh Ramirez dan Rimuru. Keesokan harinya, Rimuru dan Veldora pergi ke tempat labirin yang sedang Ramirez buat, yang dimana ternyata Ramirez telah menyelesaikan beberapa lantai pada labirin tersebut. Dan karena hal tersebut, mereka pun langsung menuju ke tempat di mana Veldora akan tinggal. Dan Ramirez juga mulai mendekorasi kamar yang akan ditempati oleh Veldora. Setelah selesai mendekorasi kamar tersebut, Veldora sangat puas dengan hasil yang dibuat Ramirez. Selain Veldora, akan ada beberapa bos labirin yang akan menempati beberapa lantai di bawah Veldora. Selain itu, Rimuru juga menyiapkan sistem save point di dalam labirin, di mana para petualang tidak harus mengulang petualangannya dari awal. Tentunya hal tersebut dapat dibuat dengan bantuan Ramirez. Selain para petualang, para bos lantai yang berhasil dibunuh akan dapat dibangkitkan kembali oleh Ramirez. Dan karena hal tersebut membuat Rimuru menganggap kekuatan yang dimiliki oleh Ramirez sangatlah gila. Karena, selama bawahan Ramirez bertarung di dalam labirin, para bawahan dari Ramirez dapat menjadi abadi, dan hal tersebut sangatlah menakutkan. Di sana Ramirez juga berkata bahwa dirinya telah membuat item yang akan dipakai oleh para petualang, agar para petualang tidak mati ketika di dalam dungeon. Tentunya item tersebut akan dijual kepada para petualang di depan pintu masuk labirin. Beberapa hari kemudian, labirin buatan Ramirez pun telah selesai dibuat. Dan karena hal tersebut, Rimuru meminta Veldora untuk melepaskan energi sihir yang dia miliki. Ketika Veldora mulai melepaskan energi sihir miliknya, timbul gelombang kejut yang dahsyat. Karena hal tersebut, Rimuru menggunakan pertahanan absolut miliknya. Hal tersebut Rimuru lakukan juga untuk melindungi Ramirez. Melihat besar energi yang dikeluarkan oleh Veldora, membuat Ramirez dan Rimuru sangat kagum dengan Veldora. Rimuru tidak menyangka bahwa Veldora memiliki energi yang sedahsyat ini. Melihat energi Veldora yang sangat melimpah, membuat otak bisnis Rimuru aktif. Rimuru pun memikirkan cara agar energi yang dikeluarkan oleh Veldora dapat digunakan secara efektif. Dan Rimuru pun meminta Ramirez untuk membuat sebuah gudang di sebelah kamar milik Veldora, di mana Rimuru ingin menyimpan biji besi di gudang tersebut, yang dimana juga biji besi tersebut dapat berubah menjadi magic steel yang harganya seharga emas. Dan Rimuru juga yakin, tidak lama lagi monster-monster yang ada di dalam labirin akan muncul. Keesokan harinya, Rimuru memutuskan kembali mengunjungi kamar Veldora. Rimuru meminta Veldora untuk tidak perlu menahan energinya saat Veldora di dalam labirin. Selain itu, Rimuru juga meminta Beretta untuk selalu melindungi Ramirez dan Beretta berjanji akan selalu melayani Ramirez. Tentunya Beretta juga mengatakan dia juga bersedia membantu apabila Rimuru memintanya, dan Rimuru pun terus mengembangkan labirin yang baru saja dibuat oleh Ramirez, di mana Rimuru ingin memasang banyak perangkap di dalam labirin. Rimuru juga ingin membuat zona alam sendiri di dalam labirin, seperti contohnya zona api, zona salju, dan zona lainnya. Akan tetapi Ramirez mengatakan bahwa dirinya tidak dapat melakukan hal tersebut. Ramirez mengatakan untuk membuat hal tersebut, Ramirez membutuhkan energi yang lebih banyak, dan perkataan Ramirez membuat Rimuru ingin menyerah. Akan tetapi tiba-tiba ada seseorang yang menyarankan kepada Rimuru untuk menangkap naga yang berhubungan dengan alam, seperti naga api, naga es dan naga alam lainnya. Tentunya dengan hal tersebut akan membuat zona alam secara alami di dalam labirin. Dan ternyata orang yang menyarankan hal tersebut adalah Milim. Rimuru terkejut dengan kehadiran Milim di sana. Milim mengatakan bahwa dirinya mempunyai firasat kalau Rimuru akan melakukan hal menarik di Tempest. Maka dari itu Milim memutuskan menemui Rimuru ke Tempest.
dan terjadi keributan antara Ramirez dengan Milim, di mana Milim kesal karena Ramirez dapat tinggal di Tempest, sedangkan dirinya sangat ingin tinggal di Tempest, dan pada akhirnya mereka bertiga pun berdiskusi. Dari hasil diskusi tersebut, Rimuru ingin Milim ikut membantu dalam mengembangkan labirin yang telah berhasil Ramirez buat. Rimuru juga tertarik dengan ide yang Milim berikan dalam menangkap True Dragon. Akan tetapi Milim menjelaskan bahwa yang akan ditangkap hanyalah naga biasa, bukan True Dragon seperti yang dipikirkan oleh Rimuru. Alur cerita Tensei Star Slam Data Ken akan selesai di sini dan akan berlanjut di video saya selanjutnya. Bantu channel ini dengan cara share dan subscribe, serta bila kalian berkenan bisa follow akun Instagram channel ini, dan linknya saya letakkan di deskripsi. Dan terima kasih untuk kalian yang mau menonton video ini sampai selesai. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.